Demi nambah cinta telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Telah ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku. Karena demi cinta telah ku relakan kecewaku atas ingkarmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Selamat berjumpa kembali menonton wajah saya di Pesantren Ojo Lali Channel. Gimana, sehat ya? Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertemanan atau perkawanan di dunia ini dalam politik itu akan menjadi permusuhan di akhirat, kecuali perkawanan pertemanan itu berbasiskan nilai ketakwaan, bukan berbasiskan nilai-nilai kebendaan. Kalau itu yang terjadi, maka perkawanan yang berbasiskan nilai kebendaan material atau kekuasaan dan penguasaan sumber daya alam, maka akan menjadi permusuhan nanti di akhirat. Ada yang luput ya dalam mengamati haru biru calon presiden Amin Rais ya. Mungkin koalisi perubahan akan bertambah satu partai, yaitu Partai Umat. Setelah Partai Umat itu kemarin secara resmi menyebut mendukung Anies Baswedan menjadi calon presiden 2014, tampaknya pendukung capres Anies Baswedan bertambah 4 ya. 1 Nasdem 59 kursi, kemudian Demokrat 54 kursi di parlemen, dan PKS itu 50 kursi, sementara Partai Umat 0 kursi karena dia sebagai partai baru yang belum mendapatkan suara 5 tahun yang lalu. Tetapi lebih dari gabungan 163 kursi gabungan 3 partai tadi yang mencapai 28 atau 29%, melampaui batas ambang presidential threshold yang 20%. Ada faktor Amin Rais yang partainya, yaitu Partai Umat, belum punya kursi, tapi Partai Umat dalam hal ini orang yang paling berpengaruh dalam partai itu yaitu Amin Rais. Bukan hanya memiliki kursi, dia sudah memunculkan dan menggulingkan kursi presiden kita. Pertama dia mengambil atau menggulingkan kursi Presiden Soeharto, dan kemudian dia mengambil kursi wakil presiden, wakil presiden Megawati yang harusnya sebagai pemenang pemilu tahun 2000 berapa itu harusnya menjadi presiden, tapi kursi presiden ditahan oleh Amin Rais, sehingga yang muncul adalah kursi yang diberikan oleh Amin Rais kepada Gus Dur yang partainya cuma 3%. Tapi dia juga mungkin menahan kursi Habibie yang sebenarnya bisa maju kembali mencalonkan diri jadi presiden setelah pertanggungjawaban ditolak di MPR yang diketuai Amin Rais. Tapi yang jadi adalah Gus Dur lewat kendaraan poros tengah yang digagas Amin Rais. Itulah nilai dari Partai Umat. Lebih dari rekam jejak Amin Rais yang gemar membuat kursi presiden dan menarik kursi presiden itu lebih tinggi nilainya daripada 163 kursi gabungan dari PKS, Demokrat, dan Nasdem. Tetapi ada yang dilupakan oleh para pengamat, yaitu bahwa kursi presiden untuk Anies Baswedan itu masih di dalam bahaya, karena untuk mencapai ke arah sana
lawan-lawan politik Anies terus bekerja dengan cara pertama, dana yang tidak terbatas dari para oligarki itu akan memunculkan calon presiden yang didukung oleh oligarki dengan dana yang hampir tidak terbatas. Itulah lawan pertama dari Anies Baswedan. Yang kedua, Anies Baswedan dalam bahaya karena KPU, Komisi Pemilihan Umum, itu konon isinya bukan orang-orang partai yang bisa saling mengawasi, tetapi sengaja diangkat, ditunjuk. KPU itu terdiri dari anggota ormas, sehingga anggota ormas itu lebih mudah dijinakkan, lebih mudah dikooptasi, lebih mudah untuk dipengaruhi, lebih mudah untuk ditakut-takuti soal penghitungan suara. Itu yang kedua. Dan KPU ada beroperasi sampai tingkat kecamatan atau desa. Dan yang ketiga, Tito Karnavian bersama sebagai Menteri Dalam Negeri bersama timnya dan juga istana itu mengatur seluruh gubernur, wali kota dan bupati yang mereka pilih, yang akan mendukung kekuasaan karena mereka tunjuk dan dipilih, seleksi oleh Menteri Agama, oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang juga dulu punya ambisi untuk menjadi wakil presiden, tetapi mungkin terganjal oleh kasus buku merah. Tito Karnavian yang sekarang menjadi Menteri Dalam Negeri men-set up tentu dengan orang-orang istana untuk memunculkan calon-calon atau bupati atau kepimpinan kepala daerah sebagai pelaksana tugas atau pejabat sementara, yang semuanya itu tentu diarahkan untuk kepentingan tertentu yang tidak memungkinkan Anies Baswedan yang menjadi presiden. Tentu lawan dari lawan dari Anies Baswedan itulah yang akan didukung oleh mesin yang sudah diciptakan sejak sekarang, yang mereka sudah beroperasi sejak 2 tahun menjelang 2024, yang dimulai dengan pengangkatan yang cukup kontroversial, yaitu pejabat atau pelaksanaan tugas Gubernur DKI Bapak Heru menggantikan Anies, dan kemudian memotong banyak program Anies atau semacam melakukan dekonstruksi terhadap bangunan, konstruksi pemikiran dan ide-ide serta paradigma Anies Baswedan dalam membangun kesuksesan sebuah kota. Itu yang kedua, Yang berikutnya tentu adalah abdesi. Aparat desa juga dikondisikan sedemikian rupa di bawah Kementerian Dalam Negeri. Seperti kemarin mereka dimobilisasi, demonstrasi ke Senayan menuntut kebaikan kesejahteraan, sekaligus menuntut mereka diperpanjang jabatannya sebagai kepala desa menjadi 9 tahun dari 6 tahun. Jadi kepala desa, kalau tuntutan itu disahkan dan tampaknya pemerintah memberikan lampu hijau, maka kepala desa itu bisa 9 tahun. Mereka inginnya kali 3 periode, 27 tahun menjadi kepala desa. Dan itu potensi korupsi dan penguasaan sumber daya desa, sumber keuangan desa akan sangat mempengaruhi suara rakyat yang bisa dikendalikan dengan dana yang besar, termasuk dana desa yang diusulkan menjadi 5 miliar, diusulkan oleh Muhaimin Iskandar. Dan semua itu akan mengancam satu udara baru, satu kepemimpinan baru, satu antitesa baru yang disematkan ke pundak Anies Baswedan. Ini yang jarang dikomentari oleh Rocky Gerung, oleh Refli Harun juga tidak, dan oleh pengamat-pengamat yang lain juga tidak, yaitu faktor abdesi yang sudah dikendalikan oleh Tito Karnavian dan Luhut Binsar Panjaitan sebagai pembina di abdesi yang bukan yang asli, tapi abdesi tandingan yang bisa digerakkan oleh Menteri Dalam Negeri. Dan kemudian Bawaslu
yang berisi bukan tokoh-tokoh partai politik yang independen dan bisa saling mengintip ya kecurangan yang ada di KPU, tapi mereka semua sekarang adalah dikomandoi atau diisi oleh ormas-ormas yang bisa dikendalikan. Oleh karena itu, kalau Rizal Ramli katanya punya kekuasaan, maka yang pertama dibubarkan haruslah KPU, diganti dengan orang-orang partai, bukan ormas. Jadi semuanya itu ada desainnya untuk mematahkan dan menghancur leburkan atau menutup peluang Anies Baswedan menjadi presiden tahun 2020. Tetapi pertolongan langit itu tidak dihitung oleh lawan politik dari Anies Baswedan, baik pada tingkat istana, pada tingkat pimpinan atau kepala daerah yang dipilih oleh istana, dan juga tidak diperhitungkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan tidak diperhitungkan oleh para oligarki. Dan tampaknya rekayasa langit atau pertolongan langit itu selalu menjadi kosakata yang sangat tegas dari Amin Rais. Kalau Allah sudah memberikan pertolongan, maka semua rekayasa itu bisa berantakan. Manusia punya rekayasa, manusia punya rencana, Allah punya rekayasa, dan Allah punya rencana. Dan biasanya rencana dan rekayasa dari Allah juga yang terlaksana. Saya Yudi Pramuko, Tuhan Donat dari Parang Cubir, tercua di semesta fasbir, sobaran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan terlalu serius ya, saya ngomong juga ngasal. Ngisi waktu menjelang sholat Jumat. Wifi saya lagi rusak, pulsa nggak ada lagi, kuota nggak ada. Kita pinjam kuota anak. Tethering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi nambah cinta telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Tak ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku, karena demi cinta telah ku relakan kecewaku atas ingkarmu.